Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dera Oktami, mahasiswa semester 4 Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas salah satu materi dalam fisika yaitu gerak proyektil, di mana kita akan mensimulasikannya menggunakan Microsoft Excel. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu gerak proyektil. Gerak proyektil adalah jenis gerak benda yang dilemparkan ke udara dengan sudut tertentu terhadap horizontal, di mana satu-satunya gaya yang bekerja padanya setelah dilempar adalah gaya gravitasi. Gerak proyektil termasuk di dalam gerak dua dimensi. Nah, maksud dari gerak dua dimensi ini adalah gerak benda dapat diproyeksikan pada arah horizontal dan vertikal. Secara fisika, pada arah horizontal tidak ada gaya mempengaruhinya, sehingga benda bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, sebaliknya, pada arah vertikal, gaya gravitasi menarik benda ke bawah, sehingga benda bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan. Nah, akibat dari kombinasi kedua gerak tersebutlah, lintasan yang dihasilkan oleh benda akan membentuk kurva parabola. Oleh karena itu, gerak sering juga disebut sebagai gerak parabola. Nah, dengan simulasi ini, kita bisa melihat bagaimana benda bergerak dalam lintasan parabola berdasarkan persamaan fisika yang berlaku. Nah, untuk mengetahui, yuk langsung saja kita ke penjelasannya. Baik teman-teman, langsung saja. Jadi sebelumnya saya sudah membuat untuk simulasi pembelajaran fisika menggunakan Excel dengan materi gerak proyektil ini. Nah, di mana untuk simulasi ini itu bisa kita lihat ya, untuk keadaan horizontal itu bisa kita sebut dengan koordinat X. Nah, dan juga untuk ketinggian itu kita bisa sebut dengan koordinat Y. Nah, selanjutnya di sini terdapat dua persamaan yang kita gunakan untuk nilai X dan juga Y-nya. Nah, untuk persamaan jarak dalam kondisi dua dimensi, di mana kondisi dua dimensi ini adalah dalam keadaan vertikal dan horizontal, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya, itu persamaannya X sama dengan V0 cos theta 0T. Selanjutnya, untuk ketinggian itu persamaannya Y sama dengan V0 sin theta 0T min 1/2 GT kuadrat. Nah, di mana kedua persamaan ini itu sama-sama ditinjau berdasarkan waktunya, teman-teman. Nah, oke, baik, langsung saja. Nah, di sini bisa kita lihat ya, terdapat beberapa nilai yang harus kita masukkan ke dalam Excel ini agar nantinya simulasinya dapat tampil dan juga terlihat. Nah, yang pertama itu ada T atau waktunya. Di sini kita masukkan 1. Selanjutnya V0 kecepatan awalnya misalnya kita masukkan nilainya 30. Nah, selanjutnya ada sudut. Sudutnya misalnya kita masukkan 40. Nah, selanjutnya ada G atau gravitasi. Di sini kita menggunakan nilai gravitasinya 9,8. Nah, selanjutnya untuk radian ini, itu dari sudut ini harus kita konversikan dulu teman-teman ke radian. Nah, di mana untuk mengkonversikannya ini bisa kita klik 2 kali ya. Nah, bisa kita lihat itu ada I6 atau sudut dikali nilai V, di mana nilai V-nya kita gunakan 3,14/180. Nah, kenapa 180? Karena 1 V radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, jadi nilai konversinya itu adalah untuk sudut 40 berarti nilai radiannya sama dengan 0,69778. Nah, selanjutnya untuk nilai X dan Y ini itu kita bisa mendapatkannya dari beberapa nilai T, V0, radian atau sudut dan juga gravitasi. Ya, itu V0 dikali dengan cos, radian dikali lagi dengan nilai T atau nilai waktunya.
Nah, sehingga didapatkanlah untuk nilai X-nya itu sama dengan 22,98816. Selanjutnya untuk nilai Y-nya juga itu kita menggunakan nilai V0 dikali dengan sin radian dikali lagi dengan T dikurang 0,5 dikali dengan gravitasi dikali lagi dengan T lagi dipangkatkan dengan 2 sehingga nilai Y-nya bisa kita dapatkan yaitu 14,37549. Nah, dari nilai-nilai ini untuk nilai T, V0, sudut, radian, gravitasi, X dan juga Y sudah kita dapatkan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya agar nilai X dan juga Y-nya ini bisa berubah-ubah seperti ini tanpa kita masukkan, kita bisa menggunakan tools. Nah, dengan menggunakan tools ini nantinya nilai X dan Y-nya nantinya akan berubah dengan sendirinya pada saat kita klik di bawah atau di atas. Nah, langsung saja untuk menggunakan tools ini kita bisa masuk ke menu developer. Selanjutnya kita masuk ke insert. Selanjutnya ini, nah kita menggunakan namanya scroll bar atau form control. Nah, bisa langsung saja diklik ya teman-teman karena saya sudah memasukkan. Jadi tidak perlu lagi saya klik. Untuk teman-teman yang mau mencobanya bisa langsung diklik maka nantinya akan langsung keluar seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu lagi memasukkan nilai X dan Y-nya itu satu-satu kita masukkan. Jadi dia akan berubah-ubah seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman untuk bisa menampilkan simulasi seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya itu kita masuk ke menu insert, selanjutnya kita menggunakan card ini, teman-teman. Nah, kalian bisa klik card ini, maka nantinya akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk simulasinya sendiri, di sini saya menggunakan gambar burung, teman-teman. Nah, jadi nantinya akan terlihat seperti burung yang sedang terbang dengan gerak parabola seperti itu. Dan untuk nilai X atau Y-nya di sini itu bisa kita atur ya untuk sampai berapa. Nah, di sini saya menggunakan sampai ke 70. Nah, di sini bisa kita klik 2 kali. Selanjutnya kita masuk ke ini. Nah, di sini nilai minimumnya itu jangan dirubah-rubah karena itu 0. Nah, selanjutnya untuk maksimum di sini saya masukkan 70. Nah, sesuai dengan di sini 70 bisa kita rubah, misalkan kita rubah menjadi 80. Nah, maka dia juga akan 80. Nah, tetapi di sini saya menggunakan 70, teman-teman. Nah, baik ya, sudah selesai 70. Selanjutnya untuk di sini kita klik 2 kali juga. Nah, di sini saya menggunakan 100, teman-teman. Nah, 100 untuk minimumnya sama ya seperti tadi, itu jangan diubah, tetap 0. Untuk di sini itu disesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan 100. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya ya. Nah, ini 100 dan juga ini 70. Nah, selanjutnya teman-teman untuk memudahkan simulasi visualisasinya, di sini saya menggunakan gambar burung, teman-teman. Nah, untuk memasukkan gambar ini itu kita bisa klik 2 kali ya. Kalau belum memasukkan itu nantinya akan ada titik saja. Nah, berhubung saya sudah masukkan, maka di sini sudah berubah tampilannya menjadi gambar burung. Nah, di sini bisa kita klik 2 kali, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sini, fill dan line, dan juga kita masuk ke marker. Nah, di marker ini kita pilih fill, selanjutnya kita pilih vector or texture fill. Nah, di sini bisa kita insert. Nah, di sini ada from a file itu gambar yang sudah ada. Selanjutnya ini stock foto dan juga ini bisa kita sesuaikan ya. Nah, berhubung saya sudah mendownload sebelumnya, itu bisa kita download saja gambarnya, disesuaikan. Itu kita pilih from a file ini. Nah, Nah, nantinya akan langsung kita pilih sendiri di laptop kita yang sudah kita download. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik, sudah selesai teman-teman simulasinya. Jadi, inilah
gerak proyektil itu. Nah, pada saat kita ke bawah kan X dan Y-nya, maka simulasi burung tadi juga akan semakin bergerak. Nah, dia bergerak sesuai dengan gerak parabola. Seperti itu, teman-teman. Yang 40, untuk V0-nya 30, maka pergerakan burungnya akan seperti ini. Itu, teman-teman. Teman, itulah tadi video pemaparan dari saya mengenai simulasi pembelajaran fisika menggunakan Excel dengan materi gerak proyektil. Nah, dari simulasi ini kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa gerak proyektil ini akan menghasilkan lintasan berbentuk parabola dikarenakan ada dua gerakan sekaligus, yaitu gerakan ke samping atau horizontal dan juga gerakan ke atas lalu turun lagi seperti yang kita lihat pada simulasi burung ini ya, itu atau keadaan vertikal. Nah, di mana hasil simulasi ini menunjukkan bahwa semakin besar sudut lemparan yang kita gunakan, maka lintasannya juga akan semakin tinggi. Tetapi belum tentu juga akan semakin jauh. Nah, justru misalnya kita masukkan sudut kita 40 derajat tadi, itu dia akan mencapai jarak terjauh. Nah, selain itu, kalau kecepatan awalnya semakin besar, V0-nya, itu maka benda bisa terbang lebih jauh dan juga lebih tinggi lagi dan juga akan lebih lama berada di udara. Nah, jadi sudut dan kecepatan awal sangat-sangat mempengaruhi bentuk dan juga hasil dari gerak proyektil ini. Oke, teman-teman, sekian dari saya dengan ternyata dengan alat sederhana seperti Excel ini kita bisa mengeksplorasi gerakan proyektil secara visual, interaktif, dan juga yang pastinya lebih mudah dipahami. Nah, sekarang coba deh kamu eksplorasi sendiri, ubah-ubah nilai sudut dan kecepatan awal, lalu lihat apa yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.